Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Lestari dari kelas 4F dengan NIM 666123014. Yang terhormat, Ibu Dr. Ayuning Budiati, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Governansi Digital. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang governansi matriks dari aplikasi Ragem, yang dimana Ragem itu adalah singkatan dari Religious, Adaptable, Create, Educate, Modern, dan merupakan aplikasi layanan publik terintegrasi berbasis elektronik dari pemerintah Kota Serang. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan berbagai layanan publik kepada masyarakat seperti informasi, bisnis, ekonomi, kependudukan, kesehatan, lingkungan, dan pendidikan. Aplikasi Ragem sendiri ini induk dari seluruh aplikasi informasi dan layanan publik yang dikelola oleh Diskominfo Kota Serang. Aplikasi Ragem ini diciptakan untuk mengintegrasikan berbagai macam aplikasi layanan informasi yang telah dibuat sebelumnya oleh Diskominfo bersama OPD terkait. Selanjutnya, tujuan dibuatnya Ragem aplikasi adalah diciptakannya aplikasi Ragem ini tuh untuk mengintegrasikan berbagai macam aplikasi layanan informasi yang telah dibuat sebelumnya oleh Diskominfo bersama OPD terkait. Selain itu, aplikasi ini diciptakan untuk memudahkan masyarakat dalam menerima maupun menyampaikan informasi kepada pemerintah Kota Serang yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya ada layanan apa aja sih di Ragem, yaitu yang pertama ada berita pemerintah, yang kedua ada aduan masyarakat atau RABEK, yang ketiga ada Glati, yang keempat ada PPDID, yang kelima ada JDIH, dan yang keenam ada Sarang Seaga. Selanjutnya yaitu metrik governancy. Yang pertama itu bisnis monarki, yaitu IT principal input tidak ada, IT principal decision, IT architecture input, IT architecture decision, IT infrastructure input, IT infrastructure decision ditangani oleh Kepala Dinas Diskominfo. Business app needs input yaitu dinas atau lembaga lain, business app needs decision, IT investment input, dan IT investment decision itu ditangani oleh Kepala Dinas Diskominfo. Selanjutnya yang kedua itu IT monarki, yaitu IT principal input, IT principal decision itu tidak ada, IT architecture input yaitu tim IT Diskominfo, IT Architecture Decision yaitu Diskominfo, IT Infrastruktur Input yaitu tim infrastruktur IT, IT Infrastruktur Decision yaitu Diskominfo, Business App Needs Input, Business App Needs Decision, IT Investment Input, IT Investment Decision itu tidak ada. Yang ketiga itu FUDAL yaitu yang pertama itu IT Principal Input, IT Principal Decision, IT Architecture Input, IT Architecture Decision itu tidak ada. Terus IT Infrastruktur Input yaitu ditangani oleh dinas-dinas terkait, IT Infrastruktur Decision itu tidak ada, Business App Needs Input yaitu dinas masing-masing, dan Business App Needs Decision itu dinas Diskominfo. IT Investment Input yaitu tidak ada, dan IT Investment Decision itu tidak ada. Yang keempat itu ada federal, yang dimana IT Principal Inputnya itu Diskominfo dan organisasi perangkat daerah atau OPD. IT Principal Decision yaitu Kepala Dinas Diskominfo. IT Architecture Input yaitu Diskominfo atau organisasi perangkat daerah atau OPD. IT Architecture Decision yaitu Diskominfo. IT Infrastructure Input yaitu Diskominfo dan organisasi perangkat daerah atau OPD. IT Infrastructure Decision yaitu Diskominfo. Business App Needs Input yaitu Diskominfo plus masyarakat. Business App Needs Decision yaitu Diskominfo. IT Infrastruktur yaitu Diskominfo dan OPD. IT Investment Decision yaitu Kepala Dinas Diskominfo. Yang kelima yaitu Duopoly, yaitu IT Principal Input yaitu Diskominfo dan Dinas Pendidikan. IT Principal Decision yaitu Kepala Dinas Diskominfo. IT Architecture Input yaitu Diskominfo plus Pendidikan. IT Architecture Decision yaitu Diskominfo. IT Infrastructure Input yaitu Diskominfo atau Pendidikan. IT Infrastructure Tutor. Yang kelima ada Duopoly, yaitu IT Principal Input yaitu Diskominfo Dinas Pendidikan. IT Principal Decision Kepala Dinas Diskominfo. IT Architecture Input yaitu Diskominfo dan Dinas Kependidikan. IT Architecture Decision yaitu Diskominfo. IT Infrastructure Input yaitu Diskominfo Dinas Pendidikan. IT Infrastructure Decision, Business App Needs Input, Business App Needs Decision, IT Investment Input, IT Investment Decision yaitu Dinas Diskominfo. Dan yang terakhir ada anarki, yaitu IT Principal Input, IT Principal Decision, IT Architecture Input, IT Architecture Decision, IT Infrastructure Input, IT Infrastructure Decision, Business App Needs Input, Business App Needs Decision, IT Investment Input, dan IT Investment Decision itu tidak ada. Selanjutnya ada kesimpulan, yang dimana aplikasi Ragem Diskominfo Kota Serang termasuk dalam model tata kelola duopoly dan federal.
karena pengelolaan dan pengambilan keputusan dilakukan bersama oleh Diskominfo sebagai pengelola teknis dan dinas-dinas terkait sebagai pemilik konten, sementara itu keputusan strategis dan anggaran tetap dipegang oleh kepala daerah yang mencerminkan model bisnis monarki menggunakan oleh masyarakat tetap diawasi sehingga tidak termasuk kategori anarki. Untuk penjelasan selanjutnya diambil dari artikel Ibu Ayuning Budiati dengan judul E-Government and E-Government It's Improve Indonesia Public Service Delivers menggunakan 5W1H yang disusun oleh Linda Lestari. Yang pertama ada WAT, yang dimana e-government adalah pengguna teknologi informasi dan komunikasi atau TIK seperti internet dan jaringan oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transportasi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Dan e-governance adalah proses pengambilan dan implementasi keputusan strategi dalam penerapan e-governance yang menekankan pentingnya koordinasi, integritas kebijakan, dan partisipasi warga. Selanjutnya ada Y yang dimana karena Indonesia menghadapi yang pertama jumlah penduduk yang sangat besar dan terbesar di 17.000 pulau, yang kedua menyebabkan kesenjangan akses layanan publik, yang ketiga masalah pelayanan manual yang lambat, mahal dan rentan korupsi, yang ketiga kebutuhan modernisasi birokrasi dan peningkatan transparansi serta efisiensi. Selanjutnya melalui e-government, yang pertama itu layanan bisa diakses jarak jauh tanpa tatap muka, yang kedua korupsi dan pungli bisa ditekan, yang ketiga proses layanan jadi lebih cepat dan murah. Contohnya di Takalar membuat KTP hanya butuh 10 menit melalui sistem online. Selanjutnya ada WO yang dimana itu pemerintah pusat, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo sebagai koordinator kebijakan nasional. Selanjutnya pemerintah daerah. Banyak daerah melalui inisiatif e-governance secara bottom up atau dari daerah ke pusat seperti di Kutai Timur dan Takalar. Dan selanjutnya ada BUMN dan swasta seperti PT Telkom dan PT Indosat yang mendukung infrastruktur. Dan selanjutnya masyarakat dan dunia usaha sebagai pengguna layanan sekaligus pihak yang digunakan dari efisiensi transparan. Selanjutnya ada WHERE yang dimana contoh yang sukses yaitu ada Kutai Timur atau Kalimantan memproses izin bisnis hanya dalam 36 menit, layanan e-card, pajak, dan lain-lain. Yang kedua ada Takalar dari Sulawesi, lebih dari 6.000 transaksi selesai secara elektronik, ada sistem pemantauan pendapatan harian. Dan yang ketiga ada Tarakan dan Yogyakarta, juga meraih penghargaan dalam e-Government Award. Namun secara umum, sebagian besar daerah di Indonesia masih pada tahap awal informasi, belum sampai tahap interaksi transaksi apalagi transformasi. Dan selanjutnya ada WEN yang dimana dimulai secara resmi pada tahun 2001 melalui instruksi Presiden nomor 6 2001 dan juga dilanjutkan oleh Inpres nomor 3 2003 tentang strategi nasional implementasi e-government, dan target awal adalah semua pemerintah daerah dan pusat sudah menerapkan e-government pada tahun 2005, namun target ini belum sepenuhnya tercapai. Selanjutnya ada HOW yang dimana cara implementasinya yang pertama mengembangkan situs pemerintah atau domain Go.id untuk akses layanan, menggunakan sistem seperti SIMTAP atau sistem informasi manajemen satu atap, menerapkan e-procurement untuk pengadaan barang atau jasa secara online, mengintegrasikan single identity number atau SIN untuk KTP, paspor, dan NPWP. Dan tantangannya itu keterbatasan infrastruktur TIK di daerah atau listrik jaringan internet, sumber daya manusia aparatur yang belum melek terhadap digital, lemahnya koordinasi antara lembaga pemerintah, persepsi yang salah bahwa e-government hanya sekedar punya situs web, dan yang terakhir adalah masih rendahnya kualitas pengelolaan dan pemeliharaan situs update atau konten respon email yang rendah dan lain-lain. Kesimpulan dari artikel tersebut yang dimana menggunakan 5W1H yaitu e-governance sangat potensial untuk meningkatkan pelayanan publik di Indonesia dengan menjawab tantangan geografis, demografis, dan birokratis. Namun implementasi masih belum merata dan memerlukan peningkatan dalam hal infrastruktur, sumber daya manusia, budaya kerja birokrasi, serta koordinasi lintas instansi. Mungkin cukup sekian yang sudah saya sampaikan dari kedua materi dan penjelasan tersebut. Apabila ada salahnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.